Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Truk bermuatan LPG terguling di Pasuruan dan menimpa 3 pemotor, 1 diantaranya tewas. Pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus kardus dibekuk Polres Gresik di rumah kontrakannya. Puluhan pebalap dari seluruh dunia beradu cepat dalam balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen. Sebuah truk bermuatan tabung LPG terguling dan menimpa 3 orang pengendara motor berboncengan di Pasuruan. Seorang wanita yang dibonceng tewas tertimpa badan truk, sedangkan pengendaranya dan seorang balita terluka. Tubuh Sulastri, usia 51 tahun, warga desa Sumberjo, Pasuruan ini dievakuasi warga dari bawah truk yang menimpanya. Akibat tertimpa badan truk, korban tewas seketika di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi yang disampaikan polisi, korban saat itu tengah dibonceng anak perempuannya Wahyuni Putri Sundari, usia 27 tahun, dan cucunya yang berusia 5 tahun. Motor mereka melaju dari arah timur hendak menyeberang ke arah utara atau sisi kanan Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Namun tiba-tiba motor memotong jalan untuk menyeberang. Sopir truk yang kaget berusaha menghindari, menabrak pemotor dengan membanting setir. Namun justru truk terguling dan menimpa korban. Kendaraan sepeda motor yang mau menyeberang dari arah timur menuju ke barat tidak hati-hati, tidak memperhatikan arus dari arah kanan dan kiri, sehingga terdapat kendaraan truk yang dari arah Malang menuju ke arah Surabaya. Kemudian kendaraan tidak bisa menguasai dan mengarah ke kanan, akhirnya kendaraan terbalik. Akibat kejadian, 1 orang meninggal dunia penumpang dan 2 orang mengalami luka-luka. Pengemudi truk LPG Sugiono, 27 tahun, warga desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, diperiksa petugas ke Pos Lantas Pandaan untuk dimintai keterangan. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Informasi berikutnya, kebakaran hebat menghanguskan toko spon di Rejoso, Pasuruan, Senin petang. Api merambat dengan cepat hingga melahap rumah pemilik toko yang berada di belakang bangunan ludes. Api membakar hebat sebuah toko spon di Desa Ketegan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Senin. Diiringi kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Api yang merambat begitu cepat juga menyambar rumah pemilik toko Mugni yang berada persis di belakang toko. Api baru berhasil dikendalikan setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Kebakaran terjadi saat pemilik toko sedang berada di rumah. Tidak diketahui asal mula api, tiba-tiba toko spon yang berada di depan rumahnya terbakar. Api dengan cepat merembet dan menghanguskan seluruh isi toko karena terdapat bahan yang mudah terbakar di dalam toko. Ada orang beli spon, ya. Terus nggak tahu buat nota kenalan keluarin itu nyala Pak, nyala, misalnya nyala. Tapi nggak tahu. Berarti api dari gudang spon itu, Pak? Dari jualan spon depan ini. Ya, terus merembet ke rumah. Ke rumah ya. Ya pembeli, ya kan saya kan membeli nota, terbakar. Saya keluarnya tuh langsung terbakar. Terus orangnya kemana? Orangnya itu ya ada di sini, ngomongin di saya ini. Itu kalau keluarin itu bisa, nggak bisa. Kalau besar kami. Terus sekarang pembelinya nggak tahu juga. Bapak nggak tahu pembelinya sekarang di mana? Langganan ke sini ya? Selain menghanguskan seluruh toko dan bangunan, 1 unit motor milik pelanggan juga hangus. Tidak ada korban terluka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, karena seluruh penghuni rumah dan toko langsung menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kerugian akibat kebakaran diduga mencapai ratusan juta rupiah.
Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan dari Polsek Rejoso Pasuruan. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya, pelaku pembunuhan terhadap wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus kardus di tepi jalan diringkus aparat Satreskrim Polres Gresik. Pelaku merupakan teman dekat korban yang merasa kesal karena uangnya tidak dikembalikan. Polisi meringkus pria berinisial SR 36 tahun pelaku pembunuhan Sevi Ayu yang jenazahnya dibungkus kardus dan dibuang di tepi jalan raya Kedamaian Gresik. Polisi membekuk tersangka di rumah kontrakannya kawasan Kecamatan Menganti, Gresik. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban kenal tersangka sejak tahun 2021. Pembunuhan ini bermula saat korban menawarkan kepada tersangka untuk menjadi ASN, hingga tersangka memberikan uang 5 juta rupiah kepada korban. Namun tersangka tidak masuk menjadi ASN sehingga minta uangnya dikembalikan, tetapi korban belum memberikannya dengan alasan masih diusahakan. SR yang sakit hati menyusun rencana pembunuhan terhadap Sevi. Ia meminta korban datang ke tempat usaha fotokopi milik tersangka untuk bekerja sebagai tenaga lepas. Namun saat di ruang kerja, korban dipukul dengan alat pemotong kertas hingga meninggal. Polisi juga memeriksa seorang saksi yang diduga ikut membantu tersangka SR usai membunuh korban. Bahwa korban dengan tersangka kenal sekitar 2021. Yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal. Penyidik Satreskrim Polres Gresik terus mendalami penyebab lain kasus pembunuhan ini dan membawa sejumlah temuan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Sevi Ayu Claudia tiba di rumah duka di Desa Sekardangan, Kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Setelah disolatkan di masjid setempat, jenazah korban dibawa ke pemakaman umum desa diiringi ratusan teman korban sesama pengemudi ojek daring. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Sevi Ayu Claudia, warga Desa Sekardangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, tiba di rumah duka Senin sore. Menurut Sumaiyah, ibunda Sevi Ayu, korban berpamitan pergi dari rumah dengan menggunakan motor. Sang ibu mengira Sabtu sore itu, seperti biasanya Sevi Ayu hendak berangkat bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun Sumaiyah curiga karena pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari ponsel sang anak tak bisa dihubungi. Hingga pada Minggu siang, wanita tua itu mendapatkan kabar jika anaknya meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan di pinggir jalan. Mulai pagi di rumah, terus setengah 5 keluar. Iya. Tapi dia Enggak, biasa ngomong tuh enggak. Diem. Ngelerek tok gitu ya. Ngelerek gini langsung berangkat keluar. sampai enggak pulang ya? Biasa tutup toko jam 10, setengah 11 itu aku setengah 10 itu sudah tutup. Nunggu Sevi, biasa nunggu Sevi naik pulang sekitar jam 10. Udah pulang, terus aku ngechat dia. Sudah malam, gak pulang tah. Sampai jam 11, 12, sampai jam 3 aku udah tunggu di luar. Oh ada terjadi. Menurut rekan korban, saat pergi dari rumah, Sevi bukan menjemput penumpang. Sehingga saat ditemukan tewas, korban tidak memakai atribut pekerjaannya. Meski demikian, saat jenazahnya ditemukan motor Sevi hilang. Untuk korban sendiri di mata rekan-rekan seprofesi itu sangat baik, supel, dan jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Sehingga kita bisa saksikan bersama saat ini di lokasi pemakaman, di mana beliau dimakamkan banyak rekan-rekan seprofesi yang hadir pada hari ini. Harapan kami pihak kepolisian segera menangkap pelaku
dan diproses hukum dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berada di Indonesia. Usai diselatkan di masjid setempat, jenazah Sevi dibawa ke pemakaman umum desa, diantarkan ratusan rekannya sesama pengemudi ojek daring. Keluarga dan para rekan korban berharap pembunuh Sevi Ayu mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Ya, ajang bergengsi balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen kembali digelar di Banyuwangi. Balap sepeda ini digelar selama 4 hari, mengambil rute di sejumlah ruas jalan melewati sejumlah destinasi wisata, perkampungan, jalur perkotaan hingga ke lokasi Kawah Ijen. Hari pertama kompetisi Tour de Banyuwangi Ijen berlangsung ketat. 99 pebalap dari 20 tim di seluruh dunia berpacu di jalur yang didominasi medan yang datar alias flat. Start dari Pasar Pesanggaran Banyuwangi, para pebalap di etape pertama ini harus menempuh jarak 125 km untuk finish di kantor Bupati Banyuwangi. Sorak-sorai penonton mengiringi laju para pebalap hingga meriuhkan suasana kota. Turunnya rintik hujan di awal race membuat persaingan kian sengit. Hingga akhirnya pebalap asal Belanda, Jeroen Meijers dari tim Victoria Sports Pro Cycling Filipina keluar sebagai jawara etape pertama dengan catatan waktu 2 jam 38 menit 23 detik. Di posisi kedua ada pebalap Spanyol, sedangkan di tempat ketiga ditempati pebalap asal Jerman. Ketiga pebalap finish dengan catatan waktu tak jauh berbeda. Pemkab Banyuwangi konsisten menggelar Tour de Banyuwangi Ijen untuk menggaungkan olahraga balap sepeda Indonesia di pentas internasional. Jalan yang tidak sempurna gitu ya, infrastruktur yang tidak sempurna, tapi alhamdulillah bisa berjalan tanpa eksiden dan mudah-mudahan sampai selesai juga no eksiden. Ya itu tadi saya sampaikan. Kondisi jalan tidak sempurna, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dan menurut dari race director dan komisioner semuanya masih masuk dalam standar mereka. Tour de Banyuwangi Ijen akan dihelat 4 hari dengan rute di sejumlah ruas jalan di Banyuwangi melewati beberapa destinasi wisata, perkampungan, persawahan, jalur perkotaan hingga ke gunung dan kawah Ijen. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Jelang perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, kampung produsen bendera dan aksesoris Agustusan di Surabaya diserbu pembeli. Omset pedagang bahkan meningkat 2 kali lipat. Seperti inilah kemeriahan di Kampung Bendera, Jalan Darmokali, Surabaya. Setiap menjelang perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Aksesoris kemerdekaan merah putih mulai dari umbul-umbul, bendera hingga lampion dijajakan di sepanjang jalan. Kampung ini disebut sebagai Kampung Bendera karena setiap momen Agustusan selalu berjejer pedagang yang menjajakan pernak-pernik Agustusan. Pembelinya pun dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan swasta hingga pemerintah. Salah satu pembeli, Reza, mengatakan ia berburu aksesoris seperti bendera dan umbul-umbul di kampung ini karena harganya terjangkau. Selain itu, juga banyak pilihan. Biasanya kalau aku kan kita dari hotel, biasanya tuh ya umbul-umbul aja sama bendera aja sih untuk nanti kita taruh di lobi gitu. Ya, udah budayanya, udah kebiasaannya emang setiap Agustus tuh semuanya pada merah putih semua. Kita gak mau ketinggalan juga otomatis gitu. Ikut meriahkan juga, ikut menghidupkan suasana Agustusan juga. Setiap jelang perayaan HUT Kemerdekaan seperti saat ini, omset pedagang di Kampung Bendera selalu meningkat hingga 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Jika hari-hari biasa hanya memperoleh omset Rp200.000, kini melonjak hingga Rp400.000. Dicari apa? Background, apakah bendera atau apa? Background kan tergantung itu mas. Nanti ini kan kalau awal gini ini kan pertama umbul-umbul ya. Nanti kalau pertengahan background sama bendera rumah.
Untuk harga mulai dari itu berapa mulai berapa sih dari aksesoris harga ya? 5.000 sampai 100 paling itu. Ya, paling tinggi apa harga? Itu umbul-umbul. Umbul-umbul itu saya murah, yang mahal itu kan seperti kantor, bendera itu loh Mas, bendera, ya. lapangan itu kan main 100 ke atas. 100 ke atas ya. Bendera merah putih serta aksesoris perayaan kemerdekaan dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp200.000. Bagaimana? Anda masih bingung mencari beragam aksesoris untuk keperluan Agustusan nanti? Anda bisa datang ke Kampung Bendera di kawasan Darmo Kali, Surabaya ini. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.